probability plays an important role in hypothesis testing, which is a statistical method for making decisions based on data. Now, here is an explanation of how probability helps in this process. Understanding hypothesis, testing hypothesis. Testing is a statistical procedure used to determine whether there is enough evidence in the data to support or reject a particular hypothesis. Now, this process involves two hypotheses: null hypothesis atau HO states that there is no significant effect or difference. Alternative hypothesis atau H1 states that there is a significant effect or difference. Legal probability is a fundamental part of probability theory used to measure and analyze threats in various situations. This concept is very important in decisions involving risk and thickness. The following is a detailed explanation of the basic concept of the law of probability. Understanding probability or chance is a measure and indicate how likely it is that an event will occur. The probability value range from 0 to 1, where 0 indicates that the event is unlikely to occur. 1 indicates that the event definitely occurred. This process two hypotheses. Null hypothesis atau HO states that there is no significant effect or difference. Alternative hypothesis H1 states that there is a significant effect or difference. The role of probability in hypothesis testing. Calculating the p-value. The p-value is the probability of getting a result as extreme as the observed data if the null hypothesis is true. The process of hypothesis testing involves calculating a p-value which help researchers determine whether an observed result is significant enough to reject the null hypothesis. If the p-value is smaller than the significance level, it's usually 0,05, then the null hypothesis is rejected. To determine the level of significance, the significance level is the maximum probability of communicating a type is rejected the null hypothesis when is actually true. Establishing a prior to analysis provides a clear framework for interpretation of results. For example, if is at 0,0%, then there is a 5% risk of incorrectly rejecting the null hypothesis. 3. Evaluation of the strength probability is
also used to evaluate the power of a statistical test, that is the ability to detect effect when residual exists, atau avoiding type 2 error. Definisi probabilitas. The probability of an event is the proportion relative frequency of time that the event is expected to occur when experiment is repeated a large number of time under identical condition. Dari Rudolf G. von 2003, menurut Mendel dan Raymond 1982, dalam Superanto 2008, probability is a measure of the likelihood of the occurrence of a random event. Kemudian menurut Dr. Budiono 2014, derajat atau tingkat kepastian atau keyakinan dari munculnya hasil percobaan statistik disebut probabilitas atau peluang. Nah, berdasarkan ketiga definisi tersebut, dapat kita simpulkan probabilitas atau peluang pada dasarnya memberikan sebuah nilai atau besaran pada sebuah kejadian yang masih dalam ruang lingkup pembicaraan. Nah, dengan kata lain, probabilitas atau peluang adalah sebuah kemungkinan yang akan terjadi pada suatu event yang dinyatakan dalam sebuah nilai atau sebuah besaran. Probabilitas terbagi menjadi 3, yaitu perumusan klasik, perumusan empiris, dan perumusan subjektif. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu perumusan klasik, di mana perumusan klasik ini, jika sebuah peristiwa dinyatakan sebagai hasil bagi antara jumlah peristiwa yang mungkin terjadi dengan jumlah semua peristiwa yang mungkin terjadi. Nah, untuk rumusnya terdapat dalam PPT ini. Nah, yang berikutnya itu perumusan empiris. Nah, perumusan empiris ini perhitungannya probabilitas dilakukan berdasarkan frekuensi relatif dari terjadinya suatu kejadian dengan syarat banyaknya pengamatan atau banyaknya sampel N sangat besar. Nah, untuk rumusnya seperti ini, seperti dalam PPT ini. Nah, yang berikutnya yaitu perumusan subjektif, di mana dalam perumusan subjektif probabilitas dirumuskan berdasarkan keyakinan pandangan pribadi terhadap probabilitas terjadi suatu peristiwa. Nah, sebagai contohnya seperti apa? Seorang guru meyakinkan bahwa tingkat kelulusan siswa SMA dalam ujian nasional tahun 2015 adalah 100%. Selanjutnya yaitu probabilitas peristiwa sederhana, yaitu dirumuskan sebagai P dalam kurung A sama dengan sigma peristiwa dibagi ruang sampel. Nah, secara disederhanakan seperti ini. Next, berikutnya probabilitas peristiwa non-mutually eksklusif, di mana dua peristiwa dikatakan non-mutually eksklusif apabila keduanya dapat terjadi pada waktu yang bersamaan. Dan dirumuskan seperti di PPT ini, dan contohnya sudah terdapat di PPT ini. Dapat kalian paham dan dapat kalian pahami lagi. Dan next, probabilitas peristiwa non-mutually. Nah, di mana dua peristiwa dikatakan non-mutually eksklusif apabila keduanya dapat terjadi pada waktu yang bersamaan. Nah, rumusnya P dalam kurung A atau B sama dengan P atau A plus P dalam kurung B min P atau dalam kurung A atau B. Nah, misalkan contohnya itu dari sebuah survei terhadap 100 responden diketahui bahwa 60 responden suka film action, 50 suka drama, dan 10 suka keduanya. Nah, jika dari 100 responden tersebut diambil secara acak, berapakah probabilitas menentukan responden yang suka film action atau responden yang suka drama? Nah, balik lagi ke rumus yang tadi, di mana P atau dalam kurung atau B sama dengan P atau dalam kurung A plus B dalam kurung B min P dalam kurung A atau B. Yang kita dapatkan yang itu
dibagi 100 ditambah 50 dibagi 100 dikurang 10 dibagi 100 akan mendapatkan hasil sama dengan 1.